belajar kepada kehidupan sebenarnya. Itu banyak filosofi tentang kehidupan di situ. Benar-benar saya juga mendapatkan kehidupan saya di sana. Wah, itu mendapatkan istri, menjadi anak gitu. Jodohnya di gunung ya? Iya, di Batur. Iya, banyak orang yang. Halo sahabat camp, selamat pagi. Jadi hari ini saya ada di Swan Garden. Swan Garden ini merupakan salah satu tempat camping ground yang terbaik yang ada di Bali, khususnya di daerah Buleleng ya. Jadi Swan Garden ini berada di Bedugul. Jadi kalian teman-teman sebelum ke Swan Garden ini ngelewatin Bedugul dulu, ada Danau Bratan. Dan di depan Swan Garden ini kalian bisa melihat Danau Boyan, bisa lihat sebelah sana. Nanti di depannya juga ada Puncak Sangyang, ada Pohen, dan di belakangnya ini ada Puncak Mangun. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman atau saudara-saudara yang mau camping di sini dengan kapasitas sampai 3.000 orang loh, dan family camp, Swan Garden tempatnya. Good. Jadi di video kali ini saya akan berbagi salah satu tips. Tapi sebelumnya kalian lihat yang di belakang ini. Nah, ini lumayan banyak barangnya nih. Jadi kali ini saya mau berbagi di video kali ini ya. Saya mau berbagi tips tentang cara packing. Kalian pasti pernah naik gunung kan? Sekarang hari ini saya akan berbagi tips cara packing. Oke, ikutin video saya. Cuma ada satu ini. Saya ngajak salah satu komunitas yang ada di Bali, khususnya penggiat alam bebas. Nanti kalian bakal tahu. Ikuti terus video saya, oke? Oke, sahabat camp, kita ketemu lagi di sini di Swan Garden. Jadi di video kali ini kita ya, mau berbagi tips tentang cara packing bagi pendakian, gitu ya, benar ya? Benar ya, cara bikin pendakian ya. Jadi kali ini saya nggak sendiri, saya ngundang salah satu komunitas yang ada di Bali, khususnya komunitas penggiat alam bebas. Kalau nggak salah namanya apa sih? MDPL. Namanya MDPL. Langsung saja ya. Nih saya ajak orangnya langsung, boleh perkenalkan diri. Langsung bang. Ya, nama saya Muhammad Arfian Nurul Hakim. Nah, kalau biasa dipanggil Kebo. Kenapa Kebo? Ya itu ibaratnya nggak mengenal lelah lah. Pokoknya Ibu-ibu. Kebo hajar habis pokoknya. Jadi saya tak kenal lelah kalau saat pendakian. Ya. Jadi bang, Kebo aja, biar lebih akrab kita. Jadi Bang Kebo ini salah satu pendiri dari komunitas MDPL. Ya. Kalau nggak salah namanya apa sih? Masih di atas permukaan laut, MDPL. Salah satu pendirinya. Jadi kalau teman-teman yang ingin gabung di grup MDPL, langsung aja japri. Facebooknya ada ya? Sosial medianya ya? Kebetulan masih ada Instagramnya dan YouTube-nya juga nanti keluar nanti. Ya, Mas. Bang Kebo. Jadi kita mau ngapain? Ini kita mau bahas tips pendakian, cara packing pendakian yang nggak ribet gitu. Biasanya kan para pendaki itu nggak tahu cara packing yang bukan yang benar. Ini menurut saya ini tips, karena ini tips ya, bukan benar menurut saya gitu. Nggak tahu cara meletakkan alat-alat barang-barang yang di sini seperti apa di carrier itu. Jadi biar enggak begini ya. Ya, kadang kan pertama kali mendaki itu kan di sini nih. Nah benar, kadang kan setelah mendaki juga pinggang kayak gimana. Berat-beratnya bawa carrier kayak lebih beban itu. Nah itu makanya di video ini kita mau bahas tips pendakian itu. Jadi cara packing yang benar, tapi bukan untuk masuk menggurui, yang benar biar lebih aman lagi gitu. Jadi kita tahu mana yang logistik yang
harus di bawah, di middle, di atas. Iya, benar. Gimana? Kita langsung saja. Biasanya sih banyak yang mendaki itu di sini ya, kena di sini. Di sini kalau nggak seimbang ya biasanya bang ya. Ya, Saya pernah ngalamin masalah mendaki nggak seimbang itu berat sebelah ya. gini, gini, pelan-pelan nih pijat tersebut. Gila, Berat sebelah gitu. Sudah berapa punya anggota? Nah, kebetulan kalau anggota kita kan baru jalan 2 tahun MDPL ini. Nah, masih di atas permukaan laut. Ya, Tumbuh sudah. gigi. Ya, bahasanya belum tumbuh gigi. Belum tumbuh gigi. Baru sedikit lah gitu. Jadi kita itu komunitas penggiat alam, ya benar. Cuma kita tuh bukan hanya pendaki gunung aja. Jadi ada climber juga, ada yang reptil juga, penyuka reptil, ada yang diver juga, yang di laut juga ada. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk semua gabung. Jadi kita nggak memfokuskan untuk pendakian saja. Gitu. Penggiat alam ya. Nah, penggiat alam. Dari reptil, diving, climbing, bahkan kegiatan sosial pun juga kayaknya ada di Ya, ada Instagramnya. sudah Ada ya? 3 kali kegiatan kita. Nama kegiatannya Cakram. Camping Akrab MDPL. Ya. Cakram motor. Cakram motor. Cakram, Biar cakram. lebih ini Cakram lagi ya, ya. Cakram. Camping Akrab MDPL. Camping. Ya. Jadi teman-teman itu punya kegiatan ya. Punya kegiatan tiap tahun kita. Nah, kemarin di Ampuku Kembar, kemarin di Kintaman. Iya. Oke, saya dapat videonya di Ambu Kembar. Sekarang saya diundang di Swan Garden sama Basecamp 369. Undangnya susah pakai proposal. sudah punya ibu negara kan. Agak susah. Itu bisa dipotong ya. Nggak langsung ya gimana mas? Itu kameramennya udah gini Iya. Oh ya, sebelumnya Bang Kebo ini dia sudah pernah melakukan pendakian kurang lebih 13 ya, saya pernah lihat. Alhamdulillah sih sekarang Ya. sudah 16. Nambah lagi 3 gunung sudah 16. Jadi pengalaman belajar bercerita tentang pengalaman dari Bang Kebo ini ya kita bilang sudah dari sudah apa ya tak bilang ya? Ya sudah berpengalaman, Ya, tapi ada yang lebih berpengalaman kan? Ya tapi itu hanyalah pengalaman. Jadi kita kalau di alam itu enggak ada yang istilahnya senior, junior, pinter atau lebih ini. Karena alam itu semakin kita pelajari, semakin kita penasaran, semakin tidak bisa kita bahasanya kita deteksi gitu. Jadi alam itu berubah-berubah. Cuaca 5 menit sekali itu berubah pasti. Jadi siapalah kita di alam kan gitu. Semakin kita banyak puncak yang kita gapai, semakin kita merendah, go down lah Pak. Iya. Tapi kalau gunung tertinggi yang pernah dicapai Rinjani. Rinjani. itu berapa lama? Itu 2 hari semalam. 2 hari semalam Ya. dari bawah sampai puncak 2 hari semalam. Jadi saya sama Bang Kebo ini sekalian belajar tentang tips cara pendakian, cara picking pendakian ya Bang ya. Ya, benar. Ini banyak ini alat-alatnya Bang, saya bingung nih dari mana harus mulai nih Bang. Ini ya kita sama-sama belajar ya di sini ya. Iya, saya juga pengen belajar. Iya, sama-sama belajar kita sama Basecamp juga. Saya biasanya kalau mendaki bawa tas yang kecil. Efisien ya kira-kira. Depek gitu ya. Apa sih yang kecil ya? Tas Depek gitu. gendong kayak sekolahan itu. Ini kebetulan ini size-nya 60 liter yang kita mau bikin tips di sini sekarang ini 60 liter. Jadi ini carrier ini ibaratnya kapasitas ideal. Minimal kalau untuk pendakian itu 60 liter. Minimal kalau sekelas gunung 3000 lah, ketinggian 3000 itu minimal 60. Jadi karena kalau kita di bawah itu mungkin untuk menginap kalau kita take stop kita bisa bawa daypack saja. Tapi jangan lupa safety gear juga. Ini tas segini nih, ini masuk semua Bang. Ini segini tasnya. Ya, ini masuk semua. Ini semua alat masuk. Masuk semua. Kecuali sepatu sama sandal ya. Iya ya. Sama ini juga. Ini kan dipakai. Ya, ini dipakai. Ya, ini digantung di luarnya bisa. Gitu. Ini. Nah, ini untuk Nanti jelasin. Ini nggak tahu saya juga bingung nih apa ini mau kayak gini-gini. Juga bingung betul kali.
Oke toh, langsung aja saya jelasin satu-satu ya di sini perkakas dapurnya. Bahasanya perkakas dapurnya seperti apa gitu. Mungkin dari sini ya, dari kiri sini ya. Ini ada kos kaki yang biasa untuk melindungi dan menghangatkan kaki. Ini ada buff untuk di kepala. Itu apa? Kos kaki. Ini kos kaki. Buka dong. Oh iya. Pakai menghangatkan kaki bisa enggak? Ah. Masa di kaki aja? Di kaki aja. Ada nanti menghangatkan nanti. Ini kos kaki. Kos kaki ya, kos Ah. kaki. Ini terus buff. buff. Ini kacamata. Oh, iya. Kacamata ini biasanya kalau ini sebenarnya bukan apa ya, ya termasuk safety juga untuk attack summit waktu mau sunrise. Biasanya attack summit mau sunrise atau menghindari debu di puncak. Ini yang penting nih. Tuh, ganteng banget kan? Kayak ngelirik cewek. Pakai ngelirik cewek. Kelihatan ya. Kacamata yang Kacamata. biasanya kalau saya waktu ini naik Batur itu lupa bawa kacamata, sinar matahari itu loh. Nah, Wih, langsung. Nah, langsung gini. kalau sinar mata wanita, Ya ini. Jodohnya kan di sana. jatuhnya di sana. Oh, banyak pendaki yang begitu. Jodoh saya kan di puncak Batur. Ini Apa lagi, Bang? ada headlamp. Headlamp kita headlamp itu kan banyak jenis tipenya ya. Ada yang sorot, ada yang menyebar lampunya. Jadi kalau Head seumpama itu, head itu kepala, lampu itu, lampu. Jadi lampu kepala jadi lampu kepala yang diletakkannya di kepala. pakai baterai nih. Pakai baterai A3. Biasanya 3 sampai 2 baterai. Jadi headlamp ini kalau saya sarankan tipe yang bisa mengecil dan membesar, yang wide. Jadi di saat kita mau trekking malam biasanya kita cenderung kepake yang wide, tapi saat mau memfokuskan bisa yang rotary ya, yang sistemnya rotary bisa kita fokus menjadi kecil, menjadi sorot. Saya pernah lihat ini headlamp ya, ada yang pakai baterai, ada yang cas juga kalau nggak salah. Ada yang cas juga, yang sekarang yang cas. Biasanya kalau pendakian dalam kapasitas di atas 2 hari itu lebih bagus pakai yang cas atau yang baterai? Untuk efisiennya kalau kita ya pakai yang baterai ya, pakai yang Baterai ya baterai. pasti. Kecuali kita pakai power bank, bawa power bank sendiri, ya lebih bagus. Cuma kadang juga nggak sempat, kadang kalah sama handphonenya kita. Baterainya itu. Berarti pakai di sini ya. Nah, pakai di situ, bukan pakai di sini. Headlamp ya. benar. Headlamp ya. Ini kayaknya perlu di basecamp juga. Iya, ini mau nyewa di basecamp ada semua sebenarnya di basecamp 369. Ini ada ini dulu ya, jam ya. Jam. Nah, itu benar. Tapi dia mati. Jam mati. Jam. Jadi jenis tipe jam rekomen untuk pendaki itu yang ada altimeter ya, yang bisa mengatur altimeter. Apa itu? Altimeter itu kita bisa tahu ketinggian berapa. Terus ada juga Di jam itu. Nah, Serius di ya. jam itu tahu tinggi. Kita lagi di ketinggian berapa itu kita bisa tahu. Terus ada untuk pengatur suhu derajat, lagi berapa derajat di jam ya. Jamnya kan canggih sekarang zamannya. Serius. Ya, Ini ketinggian berapa? kita di ketinggian 300 kaki nih. MDPL ya. MDPL. Oh iya. Ini kayak cocok nih buat teman-teman ini ya. Jadi kalau seneng bermain di alam bebas kayak buat bawa jam model kayak gini, ada apa tadi? Altimeter, ada pengatur suhunya. Jadi kita tahu kalau saat dingin ini suhunya berapa. Barometer. Oh iya, baru saya ingat. Kalau termometer itu pengukur suhu badan panas. Ya maklum lah. Karena pandemi. Beku. Barometer itu barometer. Barometer. Nah, ini ada perusiknya di sini. Nah, tali perusiknya. Harganya boleh dibisikin nggak? Kalau harga ya. Ini sengaja saya custom jam ini. Talinya tadinya kan karet biasa. Cuma karena saya mendaki ya, bukannya pesawat, karena saya sedang di alam, jadi saya custom pakai paracord sama perusiknya di sini. Terus di sini ada fluid. Nah, ini sangat berguna. Fluidnya itu Ini sangat berguna sekali untuk pendaki. kenapa?
Karena kalau kita lost contact, tersesat sama rombongan, Lost contact maksudnya Tersesat. jarak sama rombongan tersesat Oh. sama rombongan, jaraknya jauh sekitar 10 menit atau sampai setengah jam. Setengah jam kalau di jalur trekking itu sangat jauh. Iya lumayan. Iya, iya. Lumayan jauh. Iya, saya Itu juga lumayan pernah. jauh. Walaupun jaraknya cuma sekitar 50 meter tapi jauh karena kita ngejar kan. Waktu timing di situ kan. Itu sangat jauh. Nah, Mungkin ya. kita itu sebenarnya estetika kita, ini tips dari saya. Estetika kita di alam itu kita nggak boleh teriak sebenarnya. Kita nggak boleh kata-kata kasar, teriak gitu karena kita sudah alam. Nah, Iya, iya. jadi satu-satunya sign, tanda yang kita bisa kasih ke teman kita sesama pendaki itu berupa peluit. Nah, suara peluit itu tidak bisa disamakan apa ya, ibaratnya ditirukan oleh Apa ditiru ya? Ya, Istilahnya ditiru. Duplikat. diduplikat. Nah, seperti Duplikat itu. yang- Kalau sekedar suara, Iya. woi, apa gitu, kebo, betok gitu, banyak yang bisa duplikat di alam itu. Tapi kalau suara peluit cenderung tidak ada. Jadi peluit itu sebenarnya simple, kecil, tapi itu sangat penting. Itu termasuk safety gear juga. Jadi benar-benar gini nih ya, apa namanya? Kan penting lah di Iya, Berarti kita manggil orang jauh, woi. iya Gitu, itu gitu, ya. ya. Karena di gunung itu kan kita nggak tahu, seperti yang saya bilang tadi di depan, Berarti cuaca harus itu 5 menit sekali, kadang 1 menit sekali berubah, berkabut, hujan atau gimana. Kita bisa aja ketinggalan jarak 10-5 meter itu udah ini termasuk udah durasi di situ. Oh. Jadi teman-teman harus punya jamnya ini. Ada barometer, ada apa lagi? Altimeter, Altimeter. Yang pengukur paling tinggi. penting ada fluidnya. Nah, peluitnya kalau emang nggak ada seperti ini, buckle yang seperti ini, bisa bawa peluit tukang parkir juga bisa. Pasir Bisa. dong pendakian kan. Iya. Ini Oh iya, fluid. nah, Apa lagi dah bang? ini termasuk di sini kan safety gear semua nih. Nah, saya kenalin satu-satu nih. Ini ada 2 kompas nih. Ini 2 kompas. Nah, kalau ini kompas yang termasuk bisa dibilang 99% akurat ya, daripada kompas yang biasanya nempel di jam yang bulat kecil Oh itu. iya, saya pernah lihat. Ya, Yang tahu ada kan? Di sini kalau Ya, nggak salah benar. nah, daripada itu. Kenapa begitu? Karena itu sering kena guncangan. Jadi cairan di dalamnya itu ya kocak, anunya itu kocak, jadinya banyak gelembung. Nah, itu sudah nggak bisa kepake. Jadi Kompas ya. nah, kompas ini yang lebih rekomen. Yang ini kompasnya untuk ditaruh di atas map peta, di atas kertas peta. Kalau yang ini biasanya berguna untuk tembak sudut. Kalau di Mapala atau pecinta alam, kalau yang ini di atas peta. Jadi kalau kita lost, Di ya, arah sana. utara di sana bu. Oh, notnya di sana ya. Oh iya, oh benar. Beleleng. Saya biasa di kota ini. Oh, kan Oh iya. sana dia. Oh. Selatan. Ini bukannya kita mau apa, jadi pendaki itu di saat kita menyentuh alam kita harus juga punya skill, punya basic, minimal kita tahu lah basic dasarnya pendakian agar kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Stabil. Iya dia stabil. Habis itu dikat. Apa lagi bang? Ada apa lagi? Oke, next ini ada 2 tools ya. Ini 2 tools. Ini yang satunya knife atau pisau lipat. Ini juga ada pisaunya sih sebenarnya. Cuma ini lebih komplit ya biasanya. Ya lebih lengkap. Mungkin ada juga yang lebih lengkap lagi, ada kayak martil palunya atau ada kebetulan ini ada gergajinya untuk pohon atau batang ranting atau gimana. Jadi kita tergantung kebutuhannya kita lah. Ini juga penting ini, apa bahasanya, kecil-kecil sedap lah bahasanya ini. Kecil-kecil Dia- cabai rawit. kecil-kecil cabai rawit ini. Kelihatannya sepele tapi ini penting sekali. Pisau ya. Pisau ini gunanya motong. kan udah tahu, motong, bukan untuk
bukan untuk macet-macet di pohon. Iya, bukan. Iya kan? Tapi bisa kita juga sesekali kita buat tanda di jalur trek ya, buat tanda umpamanya kita sudah kompak dari bawah nih, bikin tanda silang nih. Kalau kita seperti kayak terabas apa bikin jalur baru atau gimana kan kita buat jalur gitu, bisa kita buat tanda itu di pohon. Boleh. Itu kalau di rumah. Ini ya pisau. Jadi teman-teman harus punya nih alat ini loh. Bagus ini. Ya. Kecil, nggak terlalu banyak ngabisin tempat ya. Cakep. Nah, ini center. Apa bedanya? Wah, nah ini headlamp, ini center. Nah, ini banyak kegunaannya. Ini lampu tenda. Bunyinya. Nah, ketiga alat ini sebenarnya untuk efisiensi aja sih sebenarnya. Jadi seumpamanya kita sudah menghemat daya baterai sendiri. Jadi kita kalau di dalam tenda kita pakai lampu tenda saja. Jangan kita pakai ini untuk menghemat ini. Kita perlukan untuk trekking malam juga kan. Sama seperti ini kebutuhan darurat juga gitu, seperti mencari air atau ngelihat ke atas atau bagaimana. Karena kalau center kan lebih fokus. Berarti lumayan ya untuk penerangannya ya. Ya, untuk penerangan. Center ini juga bisa pakai emergency toh. Dari mana muncul emergency center kita Jadi ini? kita itu sebenarnya kode itu tercipta waktu saat kita sebelum pendakian. Jadi kita namanya pendakian kita harus punya planning. Siapa leader, siapa sweeper. Tahu leader dan sweeper nggak? Leader itu kan pasti di depan. Pasti di depan, Kalau sweeper di belakang. belakang. Di belakang. Ya kan? Nah, iya. Dan leader dan sweeper kita tunjuk itu biasanya leader itu yang tahu medan. Tahu kan? Medan gunung itu. Nah, sweeper Kalau itu sweeper? biasanya orangnya yang agak kuat, tahu powernya lebih kuat lah bahasanya. Dia nanti dia agak di belakang. Jadi kalau ada yang di tengah, yang middle itu yang di tengah kelelahan, dia yang mengcover nanti. Oh, itu ada fungsi dari apa sih nama di belakang? Leader? Sweeper. Sweeper. Iya, Aku sweeper. mikirnya sweeper minuman. Nah, itu nanti di situ kita sebelum mendaki kita punya kode khusus, kita bahas kode khusus kan. Jadi kalau emang nanti kita lost contact, tersesat, kodenya kita rakit sendiri, kita bikin sendiri. Di MDPL ada pelajaran kode-kode gitu nggak? Sinyal-sinyal emergency. Nah, sementara itu di next cakram nanti kita munculin. Nah, jadi kode-kode seperti itu nanti Kita belajar. Oh, di cakram tuh gini berarti ya? ya nanti di cakram itu kan selalu kita nampilin edukasi-edukasi Oh, iya. tentang pendakian, tentang alam gitu. Jadi nanti kalau emang ada ini kita bisa rekomendasiin ke cakram kan. Penasaran lah sama Datang aja betul kode apa sih? iya kode-kodenya. Jadi kita ini kalau untuk center kita bisa kayak Morse. Kalau lihat saya pernah lihat tuh di video-video cetik plak gitu kayak Morse gitu. itu kode kalau satu kali klip apa itu seperti Ya, tapi itu sebenarnya kita mengeja abjad ya. Iya. A, B gitu. Nggak bisa satu kalimat sebenarnya itu. Itu Morse itu. Itu kalau di sini sekarang TNI, AL, pokoknya tentara banyak yang pakai. Kalau di dunia ini sudah di dunia modern kayak kita yang anak mudanya udah banyak ditinggalin kode Morse gitu. Soalnya ribet sekali sih. Jadi kalau simpelnya teman-teman kalau emang mau buat kode dinyalain, digini-giniin ke atas atau bagaimana begini-begini juga bisa. Nah, itu berarti lagi break, atau kalau begini mungkin break, ke atas mungkin minta tolong atau bagaimana gitu. Jadi bisa tahu. ya nanti saya datang di cakramnya dah. Kayak cakram lebih lengkap sih edukasinya Ya, ya. bisa juga Teman-teman yang mau datang ke cakram untuk belajar edukasi tentang sandi bukan sandi menggoda ya. Sandi bukan apa sih? kode. Kode-kode di keras. pendakian ya. Bener ya, udah pendakian ya. Bukan kode keras ya. Kalau kode-kode mencari wanita di base camp aja. Ya. Next kita ada Apa lagi, Bang? Ini 3 tali nih. Ini parakot nih. Ini webbing nih. Ini Dipakai apa ini? pita. Ngapain waktu itu? Nah, ini kita jelasin nih gunanya nih. Nah, Kenapa, Pak?
Dari mana? kita Apa posisi lagi? Kita lokasi dulu. Ini untuk mengikat ya. Tali itu untuk mengikat ya. Mau tenda atau flash sheet atau sesuatu hal yang dibutuhkan bivak seperti apa itu bisa pakai ini.